saya kembali Pak. Ini kami dari guru penggerak ada tugas mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, jadi kami harus menyampaikan atau membagi pengalaman kepada rekan guru agar sekolah kita ada perubahan nantinya ke arah lebih baik. Nah, ada pun materi yang akan disampaikan nantinya yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima restitusi keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Dan nantinya juga saya akan membuat kesepakatan kelas dengan siswa agar dapat menyamakan prinsip antara guru dengan siswa. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak agar kegiatan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak sekolah. Nah, ini aja Pak. Ya, insya Allah kalau sekolah terus kita dukung, yang penting apa yang kita harapkan itu bisa kita dapat sama-sama. Insya Allah sekolah kita akan lebih maju. Yang kegiatan ini mungkin nanti akan melibatkan beberapa guru Pak. Nanti Bapak dan guru Bapak saya dapat mengikuti acara ini. Ini aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salawatan dan salam ala Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa pula salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawakan kita dari alam yang berlimpah dan pengetahuan kepada alam yang penuh dengan pengetahuan dan rasa dasar. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Pesantren Sebelahmu, Ustaz Wakil, Bapak dan Ibu Guru Dewan Guru. Kemudian pada Ibu calon guru penggerak angkatan 7. Adapun kesempatan kita hari ini adalah untuk menghadiri diseminasi penerapan. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas waktu dan kesempatan yang sudah dapat hadir dalam ruangan ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada kegiatan kita yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili Bapak Pandu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sallallahu wa sallaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai siang yang berbahagia ini masih berikan kita berpanjang sehat badan, sehat pikiran tanpa ada kurang satu apapun. Dan selanjutnya tidak ada pula salawat dan salam. Mari sama-sama kita saksikan pengakuan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap dunia ke alam terang seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun kata-kata penghormatan kepada ibu kita calon CDP dan beserta bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berhadir di tempat ini. Adapun pada hari ini tepatnya tanggal 7 Februari 2023 ini ada program dari calon guru penggerak. Ya, CDP calon guru penggerak. Ini masih calon. Jadi belum final. Makanya banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan sehingga nantinya berubah dari calon menjadi DP guru penggerak. Nah, ini kalau kita lihat dari namanya saja berarti dia nggak pernah tidur, nggak pernah
yang kuat. Yang tentunya yang tujuannya adalah untuk melakukan perubahan. Untuk yang namanya perubahan itu berawal ke arah yang lebih baik. Jadi untuk hari ini mungkin setelah Ibu Linda, ini yang kedua, guru yang kedua yaitu Ibu Jalina yang menjadi calon guru kontrak di sekolah kita. Jadi untuk hari ini akan sosialisasi masalah diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini kalau kita lihat diseminasi berarti ide-ide pokok, ide-ide cemerlang yang nantinya akan diterapkan di sekolah kita. Jadi untuk itu kami dari pihak sekolah sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu. Jadi ini untuk hari ini Ibu Jalina yang di depan. Besok kita yang menggantikan Ibu Jalina di depan. Jadi untuk itu pertama itu Pak Fikri, Pak Basir dan Pak Khairul itu calon ke depan. Bapak Ibu juga akan seperti ini. Jadi untuk itu ide-ide atau program-program yang bisa membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik itu mohon digali semaksimal mungkin, sehingga nantinya di SMA kita ini ada perubahan paling minim 10% atau 20% atau harus nampak perubahan. Walaupun nanti kita kalau sudah banyak guru penggeraknya, kemungkinan besar sekolah-sekolahnya juga harus bergerak. Kalau guru sudah bergerak, sekolah juga akan bergerak. Itu yang intinya kemungkinan besar ke depan kalau memang masih dilanjutkan program ini, itu ujungnya sekolah ini juga akan menjadi sekolah bergerak. Jadi otomatis siap-siap gurunya walaupun ada yang belum ikut sebagai GDP, kalau sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak itu memang sudah harus menjadi guru penggerak. Dia tidak ada tanda anak paling pergi gitu. Jadi harus ikut sekolah. Jadi untuk itu mari sama-sama dari pihak bapak dan ibu guru atau semua warga dan warga di lingkungan SMA dan SMA Sungai Singapura untuk kita dukung program ini karena ini memang program-program nasional. Dan kalau kita lihat memang programnya banyak, tapi itulah kita jadi seorang guru harus bisa membagi waktu semaksimal mungkin. Karena ini kan jam tambahan. Ini bisa bertambah program bertambah mudah-mudahan kita ambil yang buat kerja kita bertambah dari yang wajib itu 24 ini bertambah begini. Tapi kita belum bisa menentukan berapa jam. Kemungkinan mungkin ke depan kalau memang lanjut daripada Nadiem atau program ini berlanjut ke depan, kemungkinan besar itu akan diakui berapa jam masalah GGP. Tapi itu masih program. Jadi nanti kita lihat insya Allah yang tujuannya adalah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu kata-kata sambutan yang dapat saya sampaikan mewakili daripada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singapura karena saya ada rapat di jadi bukan ada yang tidak mendukung, tapi memang ada acara yang saya sampaikan. Dan bangsa di telepon itu proposal untuk mobil harus segera selesai hari ini.
hadis cara keonya kayak pada mereka pun pada itu oroyo le oroyo itu pilihlah siap-siap siapa yang cepat itu yang depan. Nah itulah karena memang mungkin apabila yang 2022 itu belum habis, belum terrealisasi semuanya, masih ada di 11 provinsi. Nah, makanya di dalam ini siapa yang depan itu yang depan juga bukan guru siswa, tapi yang depan kami. Jadi insyaallah walaupun di dalam lokal lengkap kita masih kursi dan meja yang masih baru, tapi kalau sudah ada yang baru ini lagi yang di dalam itu kita keluarkan, kita masukkan yang terbaru lagi. Itu yang perlu saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Mungkin karena beliau sedang ada agenda dan yang lainnya, jadi kegiatan tetap kita lanjutkan seperti biasa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya program ini adalah program nasional. Jadi mau tak mau kita harus ikut serta. Dan hari ini tujuan dari diseminasi ini adalah kita mau melihat sejauh mana sih sebenarnya penerapan budaya fisik yang sudah dilakukan. Apakah selama ini kita memberikan dukungan kepada siswa itu boleh? Apakah kita akan memberikan reward atau penghargaan kepada siswa itu dibenarkan? Jadi tujuan hari ini adalah materinya benar-benar kita semua tahu. Ya, jadi kita diharapkan semuanya antusias yang mengikuti materinya karena kita semua butuh begitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Ibu Jalina sebagai calon guru program angkatan 7 untuk menyampaikan materi mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa kita berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa pula selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam berdoa alam penuh dengan semua. Untuk mempersingkat waktu karena ini materi yang disampaikan dari mana, yang pertama sekali penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili serta rekan-rekan semua yang telah menghadiri acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu ini salah satu tugas dari CDP, tugas dari saya sebagai calon guru penggerak itu di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah di sini saya mengharapkan kepada kawan-kawan semua nanti apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon kritikan dan tanggapannya, karena di sini saya akan merasa yang paling pintar berada di hadapan Bapak Ibu semua. Ini masih dalam tahap belajar. Nah untuk itu nanti pada akhir daripada pemaparan teman-teman ini ada yang mata refleksi, kalau ada tanggapan atau kritikan tolong nanti disampaikan. Mungkin nanti di dalam forum ini ada yang lebih mengetahui atau lebih banyak pengetahuannya daripada saya. Nanti kita sharing sama-sama. Nah, di mana ada kekurangan, saya lihat di sini masih banyak kekurangannya. Mungkin nanti juga bahasa saya yang kurang
garis-garis yang sama yang dibawakan oleh seseorang atau si anak dengan kodratnya, dengan keunikan kodratnya, kita hanya bisa mengembangkan saja. Kita tidak bisa mengubah kodrat alam seseorang. Yang garis yang sama kita hilangkan apabila itu tidak baik, dan yang baik hanya kita tebalkan. Untuk kodrat teman-teman sesuai perkembangan sekarang sudah ada IT misalnya. Itu kita beri kebebasan kepada si anak, bukan dalam artian kebebasan suka-suka orang itu membuat suatu perilaku yang menyimpang, tetapi kita di sini tugasnya menuntun. Selain itu, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Di sini budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi. Itu yang dapat pemahaman dari modul di 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya adalah mendorong kolaborasi. Di sini mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Ini melalui keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman dan nyaman, serta terciptanya merdeka belajar. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui sama-sama. Yang pertama ada perjuangan diri, yang ketiga ada bernalar positif, yang keempat berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Di sini kita juga ada kegiatan untuk hari ini. Yang pertama sekali tadi sudah ada pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Terus nanti ada pemahaman materi, ada eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi. Untuk refleksi ini sebagaimana saya katakan tadi, itu nanti kalau ada kritikan atau saran silakan disampaikan. Sebelum kegiatan ini lebih lanjut kita dalami, ini kita harus buat dulu kesepakatan kelas. Yang pertama, kesepakatan kelas di sini saya ambil ini sebenarnya harus kita sepakat semua ya. Ini keluar dan masuk tepat waktu. Ada mengangkat tangan sebelum bertanya, menjawab dan menyanggah atau memberi saran. HP dalam kondisi diam. Ini kesepakatan kelas untuk kita. Untuk anak-anak juga nanti kalau kita masuk ke dalam ruangan, kita buat dulu kesepakatan kelas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara guru dengan siswa nantinya. Selanjutnya ada tujuan kegiatan, yaitu berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam penerapan konsep budaya positif kepada rekan guru agar mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Ini tujuan kegiatan kita pada hari ini. Ini berbagi pengalaman
ini budaya positif kita itu yaitu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Nah, jadi dari kebiasaan-kebiasaan itu akan jadi budaya yang positif. Itu kebiasaan positif jadi budaya yang positif nantinya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik. Nah, setuju atau tidak setuju? Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju tentang ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, baik. Nanti kita akan membahas lebih lanjut pertanyaan dari pertanyaan pemantik ini. Nah, selanjutnya ada perubahan paradigma. Nah, ini ada kegiatan kepala tangan. Mungkin di antara Bapak Ibu semua ada yang bersedia untuk menuliskan di secara kertas kecil benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, terus letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah sebuah kepala. Nah, di sini ada kertas. Ini yang pertama sekali ada perubahan paradigma. Ini ada kegiatan ya, kegiatan kepala tangan. Nah, ini ada A dan B, itu ada misalnya. Nah, ini dari Ibu Shima ya, dengan siapa yang bersedia? Dengan Ibu Nurita ya. Buat kepala tangannya udah dituliskan secara jelas. Coba diperagakan Ibu. Ibu bahasanya dengan berdiri. Boleh cepat. Buat kepala tangannya Ibu Simaya membuat kepala tangan. Terus Ibu Nurita berusaha untuk membuka kepala tangan dari Ibu Hasimah. Nah, dengan cara bisa dengan mulai dengan meminta pemberian benda, bisa membujuk, mengancam, menagih atau sebagainya. Atau mau dikasih HP, kadang mau dibuka benda kita ya. Mungkin mau dikasih uang, mungkin dibuka. Coba silakan cara menghentikan mungkin kepala tangannya itu. Coba diperagakan pemerintah untuk boleh kalau misalnya kamu dia berangkat boleh dikasih benda apa saja boleh. Yang pemerintah akan berusaha untuk membuka dan Ibu Nurasima berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap penting. Boleh main mata ada juga. Saya memilih kok minta baik-baik yang kasih Ya. rahasia besar nampaknya. Saya menggunakan pilih cara paksa. Jangan tarik ya. Gak mau saya ngomong. Saya paksa ya. Saya paksa. Kok Ibu memaksa sih? Ya gak mau. Saya kasih kayak gitu Ibu. Gak mau saya kasih. Saya mau apa? Mau kasih gimana Bu Jalina? Pukul aja. Oke. Berarti kalau nggak dikasih berarti ada yang mau dipertahankan sesuatu itu yang sangat penting, yang
sangat berharga. Nggak bisa kita kita ya. Dan rekan-rekan, terima kasih kepada moderasi dan guru kita. Di sini nggak mesti karena kita kalau menanyakan sesuatu itu nggak mesti apa namanya harus dipaksa seseorang itu terbuka. Kalau memang terbuka berarti pendidikan kita yang kurang kuat. Nah, di sini ada perubahan paradigma mengenai teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama ada ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang orang dewasa. Nah, misalnya saya punya anak, saya memaksa anak saya untuk mendapatkan nilai yang terbagus. Nah, itu saya paksakan dia. Nah, apakah itu boleh atau tidak boleh? Nah, di sini ada juga perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ada di sini stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti kepala kanan tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada sangat menunjukkan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, di sini nanti kita akan membicarakan mengenai disiplin positif. Topik dalam pembahasan hari ini topik adalah eksplorasi konsep. Yang pertama dibicarakan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Terus yang ketiga, keyakinan jelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Eksplorasi konsep pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif di sini makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Nah, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini nanti ada apa makna disiplin di sini, boleh kita lihat sama-sama. Dalam budaya kita, makna disiplin yang pertama sekali berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Terus makna asalnya disiplin diri dari murid-murid, ini dari pakar yang menggunakan pendapatnya. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensi
terakhir adalah kreatif. Pembelajaran yang selanjutnya tentang eksplorasi konsep yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Itu yang motivasi eksternal berarti yang berasal dari luar. Yang internal berarti sifat motivasinya yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat motivasi eksternal contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, berarti di sini kita bukan berasal dari diri kita sendiri motivasinya, tetapi berdasarkan ketidaknyamanan. Kalau kita tidak kerjakan nanti ada hukuman. Nah, maka di sini yang dikatakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain, maka kita melakukan sesuatu. Nah, itu juga termasuk dalam motivasi eksternal. Yang selanjutnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini untuk menghargai diri sendiri. Itu merupakan motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita berbuat sesuatu bukan karena perintah dari orang lain, tapi kita bisa memerintahkan diri kita sendiri, sehingga terciptanya motivasi dari dalam atau internal. Selanjutnya itu didukung oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada penghargaan yang mengurangi ketepatan. Bagaimana penghargaan yang mengurangi ketepatan? Atau penghargaan tidak efektif atau merusak hubungan. Nah, salah satu penghargaan yang merusak hubungan, misalnya si wanita berikan penghargaan karena dia pintar. Sementara kawannya kita tidak memberikan penghargaan. Nah, si kawan yang kurang pintar itu merasa iri. Ini dia akan nanti tersisih dari kawan-kawannya yang lain, maka dapat bisa merusak hubungan. Selanjutnya, hukuman itu bisa bersifat tidak terancam atau tiba-tiba yang berpihak dari satu arah, yaitu dari guru yang memberikan muridnya hanya hukuman tanpa kesepakatan baik sesudah maupun sebelumnya. Ini tindakan guru, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Maka untuk kesepakatan kelas nanti ada juga untuk materi dengan kelasnya. Ini harus ada tidak berupa hukuman tapi konsekuensi. Tapi harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Ini misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam
sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dalam 40 menit untuk pembelajaran videoka. Konsekuensinya, sekarang kita bisa lihat. Ini yang pertama dari hukuman. Nah, dari mengelilingi juga hukuman. Yang hukuman itu kan menggunakan fisik ya, menggunakan fisik merupakan hukuman. Kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan. Nah, kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dalam 40 menit untuk pelajaran videoka itu konsekuensi bukan hukuman? Karena itu memang jam olahraga atau videoka. Terus perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, hukuman ini sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, membuat yang hukuman juga membuat anak sakit. Nah, sakit fisik maupun hati. Sakit hati ya dalam jangka waktu pendek atau yang lama. Nah, kalau ini konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, terus hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, terus sampai yang terakhir itu hukuman adalah marah, rasa bersalah, kemalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dibersihkan untuk sementara. Nah, kita lanjut untuk restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, di sini untuk restitusi ini kami juga kemarin itu ditugaskan untuk membuat video tentang restitusi dalam menangani anak. Saya ambil yang terlambat kemarin, memang anak kita rata-rata bermasalahnya dalam terlambat datang ke sekolah. Nah, itu ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu memang peraturan. Nah, keyakinan kelasnya kira-kira apa? Nah, tepat waktu itu disiplin berarti bisa menghargai waktu dan disiplin ya. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Nah, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menyentuh giliran. Itu menghormati dan sabar. Gunakan masker, berarti kesehatan. Jangan berlari ke kelas atau koridor. Apa? Itu untuk keselamatan atau keamanan. Nah, ini tadi selalu kembalikan itu ke tempatnya, berarti itu tanggung jawab ya kelasnya ya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, ada kasih sayang dan merasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, bila kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka adanya timbul masalah-masalah seperti di sekolah kita ini, terlambat ke sekolah dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat dulu yang bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidupnya, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, sekarang kita lihat anak-anak kita di sekolah, kalau misalnya belum makan, nah dia bagaimana ekspresinya? Nah, berarti kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, misalkan ada siswa yang melaporkan tindakan pada guru dan gurunya memberitahu orang tua. Nah, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dia penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Itu penguasaan biasanya ada anak-anak yang merasa dirinya jago, yang bisa menakut-nakuti orang. Nah, ini kebutuhan dasarnya itu adalah kekuasaan. Yang keempat ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini ini bebas dalam arti
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Maka dengan kita buat kesepakatan kelas, timbul keyakinan kelas. Nah, untuk refleksi hari ini ada pertanyaan. Hal baru apa yang mengembangkan saya dapatkan, perasaan apa yang muncul. Saya akan menjadi orang seperti apa setelah berhenti mengumpulnya. Ini refleksi daripada budaya positif yang saya paparkan tadi. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan, kritikan, tanggapan dan sebagainya, silakan. Saya di sini kalaupun berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan yang artinya saya meminta atau menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini kita saling sharing karena selama pendidikan beberapa bulan ini, ini pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon kadang ada kritikan, tanggapan atau saran atau pertanyaan, silakan. Saya ingin bertanya, Bu, trik apa yang harus kita buat untuk menciptakan budaya positif di sekolah dan di luar sekolah? Trik apa? Yang kita buat untuk menciptakan budaya positif di luar sekolah. Yang pertama sekali, kalau mungkin ada jawaban dari kawan-kawan yang lain, ada? Ini menurut pengetahuan saya ya, trik yang dapat kita buat untuk budaya positif di sekolah ya. Yang anak-anaknya yang pertama sekali kita lihat harus memiliki kebutuhan 5 kebutuhan dasar dulu ya. Ini bisa kita lihat kebutuhan dasar manusia. Nah di sini kalau kebutuhan dasarnya tidak memenuhi kelima-limanya, itu penciptaan budaya positif mungkin agak sulit karena kita teori dengan praktik beda ya. Teori dengan praktik itu beda. Seperti tadi mengenai hukuman, itu ada maksudnya perbedaan ketika kita melakukan di lapangan dan kita lihat teori. Nah, kebutuhan dasar mungkin dulu yang harus kita penuhi. Nah, misalnya budaya positifnya, untuk trik budaya positif harus disiplin ya. Dalam disiplin itu kita harus melihat dulu kebutuhan anak itu apa. Kalau misalnya dia terlambat ke sekolah, karena apa? Sehingga dia tidak disiplin. Apakah dia tidak memiliki kereta atau jalan kaki sejauh mana? Itu salah satunya. Agar trik budaya positif itu muncul, kita sama-sama berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan mereka dulu. Misalnya anak-anak datang ke sekolah, kita memberikan waktu untuk mereka makan dulu. Dengan syarat tadi ada kesepakatan kelas tadi, dengan syarat meminta izin kepada guru dan sebagainya. Kalau misalnya salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, saya rasa sulit untuk mengembangkan budaya positif. Itu kalau triknya. Berarti kalau begitu kenyataannya, sulitnya untuk sekolah kita karena memang kebutuhannya di rumah, jalan untuk kendaraan untuk pergi ke sekolah tidak ada. Terus mungkin kita seorang guru sanggup menyediakan kebutuhan dia. Sehingga budaya positif itu dia sulit kita lakukan. Jadi dalam apa yang harus kita lakukan yang lain selain memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Ini bisa kita cari cara, bukan misalnya dia
Nah itu saya rasa pokoknya memenuhi kebutuhan hidup itu perlu sekali. Kalau nggak ada kebutuhan hidup berarti kita sulit untuk menerapkan budaya positif. Ya, karena membicarakan budaya positif itu tidak segampang yang kita pikirkan. Teori dengan praktek itu beda. Kalau teori sejauh ini sangat-sangat bertahap lengkap dan sempurna, tapi prakteknya tidak semudah kembalikan telapak tangan. Mungkin ada yang lain, Pak Ibu? Ada trik yang lain mungkin Ada? Nah, kalau tidak ada, mungkin pada hari ini mengenai diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita, melalui pemahaman yang saya dapatkan sudah saya sampaikan semampu saya. Nah, saya tahu kekurangan yang banyak dari diri saya, dan harapan saya nanti dengan penerapan budaya positif ini kita dapat mengubah sekolah kita ini ke arah yang lebih baik. Nah, seperti yang tadi itu bisa melalui hukuman tadi kan kita ganti jangan hukuman lagi. Nah, seperti itu. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan kata-kata yang kurang sopan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah bisa mengikuti atau menghadiri diseminasi ini yang merupakan tugas yang wajib CGP lakukan. Nah, hanya ini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq. Saya mengucapkan terima kasih atas penyampaian yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Jalina selaku CGP Angkatan ke-7 berkenaan dengan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Salatiga Kabupaten Delen, Provinsi Aceh. Mungkin Bapak Ibu hanya di sini saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga materi yang diterima hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah sehingga berefek kepada tercapainya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yaitu kesepakatan yang kita sepakati bersama agar nantinya di antara kita aman dan nyaman dalam belajar dan tidak akan merugikan siapapun. Nah, hasilnya nanti, hasil dari kesepakatan bersama, kita buat suatu keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini Ibu akan membagikan ada dua kertas, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna hijau. Yang warna pink nantinya kalian boleh menuliskan hal-hal yang tidak boleh kalian kerjakan. Sedangkan yang warna hijau, hal-hal yang boleh kalian kerjakan. Paham? Nah, ini akan saya bagikan satu orang dua lembar kertas ini. Nanti dituliskan ada hal-hal yang boleh dikerjakan, ada hal-hal yang tidak
Yang boleh berarti warna hijau, yang tidak boleh warna Bu. Nah ini tempelkan tangan, ditempelkan. Oke, siapa lagi? Untuk selanjutnya ini udah kita lihat sama-sama, udah ditempelkan semua tentang keyakinan kelas. Dan saya lihat ada di sini ada percaya diri, ada kreatif, menghargai, aktif dalam belajar, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, jujur. Nah, ini semua adalah nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi keyakinan kelas 10-2 ya. Nah, hasil kesepakatan tadi kita lihat untuk membuat suatu keyakinan kelas kalian agar nantinya tidak ada kesalahpahaman, ketidaknyamanan dan sebagainya. Nah, untuk ini berarti kesepakatan kelas 10-2 ini adalah hasilnya bisa lihat di sini yang nantinya kita akan membuat lebih bagus. Nah, ini untuk sementara waktu ini dulu yang kita buat. Nah, hanya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hashimah SPD, merupakan teman sejawat dari Ibu Delinar MPD di SMA 1 Pesangan Sebelah Kurung. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dan beliau merupakan agen penggerak untuk melakukan suatu perubahan di lingkungan sekolah SMA 1 Pesangan Sebelah Kurung. Beliau sudah melakukan diseminasi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan kami sudah bekerja sama dengan sangat baik untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan harapan kami semoga penerapan budaya positif di lingkungan sekolah berjalan dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Safir. Saya dari kelas 10-2. Saya salah satu siswa bimbingan dari Ibu Delinar sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Saya sangat senang dengan beliau karena selain gurunya baik juga aktif dalam menerapkan budaya positif di sekolah dan disiplin Pesangan Sebelah Kurung. Beliau juga berusaha untuk menerapkan praktik baik mengenai disiplin sekolah kepada kami. Meskipun di antara kami ada yang masih melanggar kedisiplinan sekolah. Semoga sekolah kami ke depannya akan berubah menjadi sekolah yang